saya ingin mencoba mengganti topiknya. Kalau tadi berdasarkan money politik, mungkin tidak. Kita kan punya dua jenis pemilihan, pemilu dan pemilihan pilkada kepala daerah. Di pemilu, calonnya banyak, terutama untuk legislatif, baik itu DPR maupun DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kalau untuk pilkada, sangat memungkinkan pemilih itu datang atas dasar kesukaan subjektif. Sangat. Dan juga sangat mudah untuk mengenali secara objektif dari kapasitas dan kapabilitas setiap masing-masing pasangan calon. Nah, kalau di pemilu nih, misal jumlah, kalau di dapil kita kan maksimal 10 pengisian daftar calon itu, betul lah. Kalau di dapil SMS itu 8 sampai 12 calon anggota legislatif, baik DPR maupun DPRD provinsi. Nah, yang menjadi parameter bagi pemilih untuk memilih calon anggota legislatif, kalau di pilkada sangat mungkin atas dorongan kesukaan atau patron fanatisme terhadap salah satu figur, atau bahkan juga mungkin ada patron klien politiknya di setiap wilayah itu. Misalnya ada tokohnya dan lain sebagainya, sehingga masyarakat ikut sebagaimana arahan tokoh. Karena itu kan politik lah, demokrasi, hal yang wajar. Tapi kalau untuk di pileg, khusus pileg, apa yang menjadi kemudian parameter dari pemilih untuk menentukan siapa pilihan, untuk mendorong pada faktor kesukaan? Belum tentu dia kena dari berapa jumlah list begitu banyaknya dengan DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ya, jadi ini apa namanya, masyarakat apa namanya, ini sebenarnya harus apa, tugas partai politik gitu ya. Partai politik ini yang harus benar-benar mengenalkan para calon wakil-wakilnya di Senayan nanti, gitu kira-kira seperti itu. Dengan kendaraan partai politik, kemudian juga si partai politik ini mendaftarkan para calon anggota legislatif itu yang kira-kira bukan yang berkualitas gitu ya, yang memang benar-benar mewakili suara rakyat, khususnya di daerah pemilihan itu sendiri, gitu, khususnya di Majalengka, gitu ya. Ya ini sebenarnya sebuah tantangan bagi partai politik dan para calon anggota legislatif untuk lebih memperkenalkan partainya, khususnya gitu kan, partainya yang dia sebagai kendaraan untuk calon anggota legislatif. Nah, ini sebuah tantangan bagi mereka. Nah, ini harus benar-benar mengenalkan kepada masyarakat bahwa partai ini calonnya ini. Nah, ini juga akan mempengaruhi keterpilihan ketika memang partai politik mengenalkan para calon anggota legislatifnya secara masif, kemudian dan bukan lagi saya kira berbasis transaksional, kira-kira seperti itu. Tahapannya juga kalau pemilu, kalau tidak salah, lebih panjang. Nah, ini harus dipergunakan oleh partai politik ataupun para calon anggota legislatif untuk melakukan kampanye dengan cara-cara yang edukatif, kira-kira seperti itu. Kalau ini, kalau pemilih
memilih calon anggota legislatif yang dulunya pernah menjabat, dia punya track record. Kalau yang baru, kira-kira apa yang menjadi penting bagi pemilih dalam memilih calon anggota legislatif itu sebagai calon kandidat baru yang belum pernah punya track record. Kalau yang punya track recordnya kan kita bisa baca historisnya. Selama jadi anggota dewan dia bagaimana dan bagaimana. Ya kita pun bisa men-tracking dia rekam jejaknya kira-kira seperti itulah. Apakah dia bagaimana itu kan ke sehariannya gitu sebelum menjadi anggota dewan itu dia sebagai apa gitu kan, terus kemudian di posisi itu dia bagaimana. Nah itu masyarakat harus sampai seperti itu biar memilih para calon wakil rakyat ini tidak berdasarkan transaksional gitu. Nah, jadi menjadi penting bagi setiap calon itu untuk memilih, mengenali, mengidentifikasi rekam jejak, track record baik dari calon petahana maupun pendatang baru gitu, supaya tentu memilih juga tidak hanya berdasarkan kesukaan tapi juga sahabat Bawaslu juga harus memilih bagaimana profiling dari setiap calon itu sendiri gitu ya Pak Ketua ya. Nah, begini Pak Ketua, saya pertanyaan terakhir ini terkait dengan para pemilih ini. Sorry, saya dua terakhir lah. 2019 itu pemilih pernah terpolarisasi. Padahal sistem kepartaian kita itu multi partai. Tapi dengan dua kandidat calon presiden, pemilih itu menjadi terpolarisasi, agamis, nasionalis gitu ya. Agamis dan nasionalis, dan bahkan sampai ada umpatan-umpatan, yang satu cebong, yang satu kampret. Kubu-kubu umpatan itu. Nah itu bagaimana bisa terjadi? Kalau di Amerika Serikat itu sangat mungkin polarisasi itu terjadi karena hanya bipartis, hanya ada dua partai. Di Indonesia multi partai. Kira-kira bisa menjadi terpolarisasi masyarakat itu karena apa? Dan bagaimana di pemilu 2024 kemarin, khususnya pemilihan presiden? Saya kira untuk pemilu 2019 ini kan memang kita kenal ada cebong dan kampret lah, kira-kira seperti itu lah. Pak Ketua, cebong atau kampret? Kita tidak boleh ya. Ini akibat masing-masing punya ego, apalagi ini terkait politisasi agama ya, yang ada agama di sana dimainkan sebagai komoditas politik, gitu kan, seolah-olah gitu kan, yang sini kata sono gitu kan, ini anti Islam, nah ini ada narasi-narasi yang dibuat seperti itu, dan ini nih terhadap dampak ini tidak bagus sebenarnya seperti itu, gitu kan. Memang menunjukkan identitas itu kan identitas itu sah-sah saja gitu kan, identitas politik gitu kan. Tetapi kalau kita sampai mempolitisasi itu tidak boleh gitu. Jadi refleksi pemilu 2019 itu ada politisasi identitas, terutama SARA. Dalam konteks ini adalah agama yang dimainkan. Dan citra politik demokrasi Indonesia menurut Pak Ketua pada 2019 kemarin itu bagaimana? Ya, sebenarnya gini saja lah, saya rubah pertanyaannya. Bagaimana cara memfilter itu bagi Bawaslu? Saya kalau tidak salah mengingat bahwa di Majalengka saja pada pemilu 2019 itu salah satu kontribusi terbesar pada indeks kerawanan pemilu di 2024 kemarin itu adalah isu SARA, politisasi SARA. Nah, bagaimana Bawaslu bisa menjadi filter demokrasi yang kebablasan seperti ini? Nah, ini perlu
kita berkolaborasi dengan instansi-instansi atau stakeholder terkait gitu, untuk memfilter informasi-informasi yang berpotensi merusak demokrasi gitu, dengan kepolisian. Kemudian kalau kita terkait dunia maya dengan Kominfo gitu kan, untuk menangkal informasi-informasi yang akan berpotensi untuk mengganggu proses demokrasi. Kira-kira seperti itu. Kolaborasi menjadi sangat penting penting. dalam hal Kira-kira saya kira itu seperti itu. Nah, ini setelah pemilih ini tercerahkan, tentu kan harapan besar Bawaslu adalah bukan hanya sekedar datang ke TPS. Betul. Karena tahapan itu bukan hanya di TPS, sekalipun ujung bagian yang paling penting dari proses elektoral ini adalah TPS. Karena kan TPS ini juga sarana permufakatan sebenarnya, sekalipun menggunakan medium voting, karena tidak mungkin kita berkumpul dalam satu tempat yang sama di seluruh Majalengka kan begitu dengan populasinya. Nah, harapan kita kan bisa setelah tercerahkan pemilih bisa memilih secara objektif pilihannya, siapa yang punya base kualifikasi yang baik, juga track recordnya juga jelas. Nah, tentu harapan kita adalah mereka bisa mengawasi setiap bagian tahapan dalam proses pemilihan. Apa kiatnya sebenarnya? Dan juga apa problem masyarakat itu sehingga tidak mau sekedar memberikan informasi kepada Bawaslu atau melaporkan secara resmi ke Bawaslu terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di lapangan. Nah, sebenarnya ada apa di hal ini? Angka partisipasi memilih tinggi, tapi kita juga belum pernah punya ukuran indeks parameter kan, selain dokumen penanganan pelanggaran dalam bentuk laporan itu sebagai partisipasi pengawasan. Nah, jadi faktor yang masyarakat enggan itu memang untuk melapor terkait dugaan pelanggaran ke pengawas pemilu. Yang pertama mungkin ini ada karena masyarakat belum memahami bagaimana cara laporan ataupun melapor ke pengawas pemilu atas dugaan pelanggaran tersebut. Kemudian yang kedua itu bisa jadi mungkin gitu ya, masyarakat ini tidak mau ribet gitu ya, karena kalau dia melapor dia pasti dipanggil, dimintai keterangan. Nah, ini juga problem kita semua itu, agar bisa mencerahkan atau mencerahkan masyarakat terkait pentingnya partisipasi pengawasan. Dalam ini adalah melaporkan adanya dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu. Nah, sehingga dengan dalam sesi sebelumnya saya sampaikan bahwa pentingnya sosialisasi pengawasan partisipatif itu seperti itu. Gitu. Jadi bisa jadi seperti itulah masyarakat kenapa tidak mau melapor, yang pertama tidak tahu, kemudian yang kedua mereka tidak ingin menjadi tidak ingin ribet, kemudian tidak apalagi komplek horizontal. Itulah. Oke. Nggak mau dia. Batuk. Nah, ini terakhir, Ketua, kalau tadi sebagai hambatan, tantangan atau problematis ya, kita mengukur partisipasi pengawasan masyarakat itu dari laporan. Ada tidak selain laporan dugaan pelanggaran, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Misal di tahapan pemilih
di tahapan pemutahiran daftar pemilih, kemudian di tahapan kampanye, dan juga di tahapan pemungutan suara. Setidaknya apa yang bisa mereka lakukan selain melapor ke Bawaslu? Jadi masyarakat sebenarnya tidak harus dia melapor secara resmi, memberikan laporan sesuai dengan aturan yang sudah ada di pengawas pemilu, tetapi masyarakat bisa juga itu memberikan informasi dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu sebagai informasi awal dugaan pelanggaran, dan nanti ini adalah yang akan dijadikan temuan oleh pengawas pemilu untuk dijadikan temuan dugaan pelanggaran. Jadi sehingga masyarakat itu tidak akan, atau pemilih tidak akan dipanggil gitu kan, tidak akan dimintai keterangan secara seperti diklarifikasi. Itu gitu. Jadi masyarakat cukup datang ke pengawas pemilu atau melalui media resmi menyampaikan bahwa di suatu tempat ada terjadi dugaan pelanggaran dengan bukti seperti ini. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak perlu melaporkan secara langsung ke ini. Baik, saya kira ini kita sudah cukup panjang, sahabat Bawaslu, dengan berbagai topik. Pak Ketua sudah panjang lebar menjelaskan berkaitan dengan pemilih tercerahkan, bagaimana mengenali profiling calon, lalu juga bagaimana kemudian eksesnya juga bukan hanya partisipasi di level TPS, maksudnya adalah dengan hanya memilih, tapi juga harus ikut serta melalui pengawasan partisipatif oleh masyarakat, yang tentu menjadi sangat penting. Pengawasan partisipatif oleh masyarakat ini tadi disebutkan bukan hanya bisa laporan ke Bawaslu, sahabat Bawaslu sekalian, tapi juga bisa dengan memberikan informasi dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu, baik Bawaslu maupun nanti ada badan ad hoc kami, baik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, tadi kita sudah berdiskusi cukup banyak ke Pak Ketua, ada bagaimana cara menjadi pemilih yang tercerahkan, lalu juga berekses pada bukan hanya pada saat berpartisipasi pada saat pemungutan suara, tapi juga lebih dari itu masyarakat di Kabupaten Majalengka bisa ikut serta dalam melakukan pengawasan partisipatif pada setiap tahapannya, karena tadi dijelaskan oleh Ketua Bawaslu bahwa bukan hanya laporan resmi yang bisa kami tindak lanjuti, tapi informasi permulaan, informasi awal dugaan pelanggaran dari masyarakat, dari warga Kabupaten Majalengka bisa kita telusuri, bisa kita tindak lanjuti. Dan itu bagian dari awareness-nya masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilihan maupun pemilu. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, itu topik kita sore ini cukup panjang juga. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi-sesi selanjutnya dengan bisa narasumbernya sama dengan Ketua Bawaslu atau dengan Korbid lainnya, karena masih ada Korbid penanganan pelanggaran, Korbid sumber daya manusia, dan Korbid penyelesaian sengketa dan hukum di Bawaslu Kabupaten Majalengka ini. Nanti kita akan gali informasi yang bisa kita share ke masyarakat Majalengka. Sementara itu yang bisa kami sampaikan kepada sahabat Bawaslu sekalian dimanapun berada. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih, Ketua.